Marilah sama-sama kita simak dan dengarkan sambutan dari Ketua Umum Kadin Provinsi Riau kepada Bapak Masuri SA. Kami jemput, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tentunya Pak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris Daerah Pak Idra Gunawan. Terima kasih loh Pak sudah bisa hadir. Beliau ini sohib saya, sama-sama kami di Bengkalis. Dan kalau lihat dari pengalaman, saya yakin dan percaya untuk sinergi bareng Kadin Dumai dan Kota Dumai pemerintahannya pasti lebih oke dan jos. Bisa sih kita bersama. Kemudian yang saya hormati tentunya Pak Kapolres Kota Dumai yang dapat diwakili oleh anggota beliau. Terima kasih Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Dandim Kota Dumai atau yang mewakili, dan yang saya hormati juga saya banggakan Pak Dansat Radar Kota Dumai yang tadi sempat ngobrol bareng. Terima kasih Pak sudah saling berbagi cerita dengan Pak Zulpan Ismaili. Tentunya ini kami harapkan dari semua stakeholder sama untuk bagaimana tukar pikiran mengembangkan Dumai ke depan. Kemudian yang sama-sama saya hormati tentunya bersama saya ada Pak WKU bidang organisasi Pak Asmui beserta komite tetapnya Pak Bambang. Yang saya hormati pimpinan perusahaan Sari Dumai Sejati atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati perusahaan Kuala Lumpur Kepong atau yang mewakili, kemudian juga PT Wilmar Dumai atau yang mewakili, dan terkhusus ini OPD yang senantiasa tentunya khusus menangani teknis masalah ekonomi atau UMKM. Yang saya hormati, saya muliakan juga Bapak Kepala Dinas Perdagangan atau yang mewakili, kemudian Bapak Kepala Dinas UMKM atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja juga atau yang mewakili, kemudian DPC IWAPI, kemudian juga dari DPC Pegraf dan DPC Apindo. Kemudian juga dari ada asosiasi UMKM Kota Dumai yang terbentuk, dan para undangan hadirin sekalian yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, juga para insan pers yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian rapat pimpinan Kota Dumai tahun 2023. Perlu saya sampaikan bahwasanya rapat pimpinan Kadin ini adalah amanat undang-undang di pasal 30, paling tidak dalam setahun satu kali. Tujuannya adalah untuk saling koordinasi dan bersinergi tentang bagaimana program ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, juga saya muliakan, terkhusus Pak Sekretaris Daerah yang saya banggakan. Sesungguhnya Kadin itu adalah organ negara yang dilahirkan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Kemudian pentingnya Kadin oleh pemerintah pusat atau oleh negara dikeluarkanlah Kepres tahun 2010 dengan nomor 17. Artinya untuk saling matching bagaimana Kadin keberadaannya bermanfaat dan berperan bagi ekonomi untuk negara dan bangsa ini. Kemudian terakhir disempurnakan lagi dengan Kepres terbaru. Ini juga tujuannya bagaimana program pemerintah sesungguhnya itu ketemu pada endingnya dan di bawah itu saling bekerja bareng untuk saling bersinergi. Maka muncul Kepres, Keputusan Presiden nomor 18 bulan September tahun 2022. Artinya bagaimana ketika pemerintah pusat untuk meletakkan fundamental yang tangguh di masa depan, ini semuanya harus berkolaborasi.
Ini juga berkaitan dan bersamaan dengan kami beberapa waktu yang lalu sebelum G20, sebelum G20 kami mendapat pengarahan dari Bapak Presiden di SMESCO Jakarta, bagaimana Kadin itu hari ini fokus di UMKM. Kenapa demikian? Dari uji coba atau dari kasus per kasus, dari masa krisis yang lalu, dari masa COVID atau pandemik yang lalu, UMKM ini handal dan tangguh dan bisa bertahan. Kita tak jarang mendengar perusahaan-perusahaan besar itu terkadang kolaps, goyang dia, tapi UMKM handal, masih bisa bertahan. Maka harapan dari beliau atau dari Bapak Presiden kita, bagaimana Kadin di Indonesia itu untuk sama-sama lebih memprioritaskan UMKM di tataran bawah ini supaya lebih bisa berkembang dan pada akhirnya akan naik kelas tingkat demi tingkat dari makro, mikro, dan kecil terus menengah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya Kadin tidak saja menyentuh yang selama ini kita mendengar. Kadin itu selalu kaitannya dengan perdagangan atau dengan dinas perdagangan. Sesungguhnya tidak. Kadin di semua OPD, di semua kelembagaan itu saling berdampingan. Kenapa demikian? Karena di semua OPD dan semua instansi atau kelembagaan itu selalu ada berkaitan dengan kepentingan ekonomi atau bagaimana sinergisitasnya dengan Kadin. Kalau yang selama ini kita dengar selalu hanya melihat bagaimana nilai ekonomi dipandang dari sisi perdagangannya, padahal kita lupa komoditi sendiri pun itu membawa peran yang cukup besar bagi pengembangan ke depan bangsa ini atau khususnya Kota Dumai. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kadin Dumai, bagaimana program Dumai ke depan melalui Kadinnya sebagai Indo Dunia Usaha ini luar biasa. Karena secara kebetulan juga Kadin Dumai ini adalah yang pertama menyelenggarakan Rapimkot atau rapat pimpinan di Kadin seprovinsi ini. Tadi beliau juga sudah menyampaikan bagaimana ke depan programnya untuk saling bersinergi, ini luar biasa. Memang benar, produk sehebat apapun tanpa ada suatu kemasan yang pantas dan mumpuni yang dipandang sebagai bisa bergaining ke dunia luar atau ke pasar modern yang dianggap baik, ini sulit kita untuk bersaing. Ini beberapa kita buktikan di pasar modern. Kita tawarkan produk seenak apapun produk itu tanpa dianggap higienis, sebuah produk dengan tampilan packaging yang baik juga sulit. Kami juga ini pernah sama-sama di Bengkalis dengan Pak Sekda waktu masih OPD di sana. Itu juga sulit kita untuk bersaing. Ya Pak ini ya. Kami sudah sampai ke Giant, ke Carrefour, pasar-pasar modern. Satu permintaan mereka, packagingnya dibenahi, tampilannya, ikonnya, termasuk juga daftar dari izin baik dinas kesehatan dan maupun izin edarnya. Nah, mudah-mudahan dengan packaging yang baik, ini bisa menampilkan produk yang meyakini kalau produk ini higienis. Tapi paling tidak tampilan sebagai RAS duluan. Beberapa waktu yang lalu juga kami ke Malaysia melihat produk yang begitu cantik. Coba dirasa, tidak begitu sesuai dengan tampilannya sih oke, tapi kemasannya, rasanya enggak. Tapi kita, produk-produk kita itu tampilannya kurang menarik, tapi rasanya oke. Ini disampaikan oleh Ketua Kadin Malaka ketika itu Datuk Rojali bilang, rasa produk Bengkalis ini luar biasa. Tapi dan mudah-mudahan dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Zulpan bisa cepat terwujud adanya sebuah
produk yang berpenampilan baik, packagingnya bagus, dengan ikon Balai Kota Dumai, ya Pak Indra ya, sehingga ini juga bagian daripada promosinya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati juga saya banggakan, Dumai adalah pelabuhan terbuka untuk perdagangan luar negeri yang bermacam-macam ada di sini. Saya pikir bagi teman-teman dunia usaha, ayo kita manfaatkan bareng. Dari semua turunan yang ada, ini pasti akan bernilai. Paling tidak ini bisa menjaga kekuatan ekonomi Kota Dumai khususnya, Riau pada umumnya ke depan, supaya saya pikir tingkat daripada pertumbuhan ekonomi Riau dan Kota Dumai khususnya ini ke depan lebih baik. Perlu kita bersama, karena hari ini Kadin itu inklusif dan kolaboratif dan akhirnya progresif. Inklusif terbuka buat siapa saja, kami tidak melihat adanya sebuah OPD yang berkaitan, tetapi juga masyarakat dan instansi vertikal sekalipun pasti hari ini dipesan bagaimana menjaga tatanan yang baik terhadap ekonomi suatu wilayah. Kemudian kolaborasi, kami Kadin sendiri tanpa bersama kita, tentunya pasti akan adanya sebuah kepintaran dan keterbatasan. Pemerintah Kota Dumai sendiri pun kalau harus sendiri juga pasti akan juga menemui kesulitan. Dan ketika kita berkolaborasi bareng, yakin ibarat sebuah sapu lidi, kalau sudah menyatu bersama, tidak ada yang bisa menghalangi dan semuanya pasti akan teratasi dengan baik. Dan pada akhirnya progresif, kita melakukan sesuatu pasti akan terukur dan terukur, dan pada endingnya akhirnya kita mencapai pada satu tujuan yang kita ingin bersama. Pasti pengabdian di suatu wilayah akan terasa bermanfaat ketika kita menorehkan sebuah catatan atau sebuah upaya bagaimana mereka sebuah kesan yang baik. Saya yakin dan percaya itu. Ya Pak Dandim ya Pak dan Satya. Baik, harapan saya tentunya khusus kepada Kadin Kota Dumai, teruslah bersinergi, tetap pada prinsip bahwasanya Kadin itu adalah induk dari segala dunia usaha, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu dinyatakan semua perusahaan, pengusaha, profesi, asosiasi berada di bawah Kadin atau di bawah naungan pembinaan Kadin tanpa kecuali, termasuk juga BUMN. Di sini mungkin juga ada Pelindo, termasuk juga BUMN, tidak ada pengecualian. Kenapa demikian? Inilah tujuan undang-undang itu dibentuk. Kadin sebagai induk dunia usaha keseluruhan, bagi juga pengayom masyarakat yang berjiwa wirausaha, tujuannya akhir adalah bagaimana meningkat dan menumbuh kembangkan ekonomi di sebuah wilayah yang baik. Jadi harapan saya tentunya kepada Pak Zulpan Ismaini, terus tingkatkan koordinasi dan sinergi yang bagus. Mudah-mudahan Dumai yang kami anggap salah satu Kadin yang paling di depan hari ini terus membangun komunikasi dan sinergi yang bagus, dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga sesungguhnya kita dapat menciptakan bagaimana Kadin itu berada dan bermanfaat di sebuah wilayah, baik itu kabupaten kota, provinsi maupun di nasional. Saya kira hanya itu selain pandang dari saya maupun sedikit arahan untuk Kadin Kota Dumai. Mudah-mudahan setelah ini nanti kita mungkin ada pertemuan lagi, karena di samping Rapimkot ada raker. Dan saya juga berpesan jangan pernah berhenti. Sekali lagi harapan ke depan juga masuk ke dalam pendidikan, di SMK, di SMA, supaya bisa menumbuhkan jiwa wirausaha para kaum muda kita. Apalagi di pasca pandemik, jelas ekonomi runtuh dan tingkat anak-anak muda kita hari ini digoncang dengan pengaruh negatif adanya, maaf cakap, peredaran narkoba yang tidak atau sulit kita bendung. Maka kita kuatkan dari basis ada jiwa wirausahanya, sehingga tidak semuanya berdampak. Yang berikutnya, harapan juga bagi para pemuda kita tidak hanya berharap menjadi honorer atau menjadi ASN atau PNS,
tapi bagaimana membentuk kemandirian dirinya untuk berjiwa wirausaha atau entrepreneurship, sehingga mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari pengusaha-pengusaha muda Indonesia ke depan, khususnya Kota Dumai. Saya kira hanya itu yang dapat disampaikan. Sekali lagi apresiasi untuk Kadin Kota Dumai, mudah-mudahan ke depan jadi kadin yang terbaik di Provinsi Riau. Bagi yang kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.